Sekarang ya kalau kita nggak mau muter lewat via Dalangan ya kita lewatnya jalur ini guys, yang itu yang pertigaan tadi kita lurus dan mati guys. Oh, kenapa nih si kebo macet gak? Ngambek dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jarwo Motovlog. Dan jangan lupa di klik tombol subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa like, share, and comment. Dan selalu tentunya mengikuti video updatean dari saya guys ya. Dan ya mungkin kali ini kita budal pratin lagi guys. Kita budal pratin ke Telomoyo ya, yang untuk kesekian kalinya. Dan ini acara budal pratin San Morgap, dan itu buat menyambut Natal juga guys ya. Ini suasana long weekend guys, soalnya besok hari tanggal merah ya, yang bagi yang pekerja buruh ya. Kalau masih pelajar ya libur belajar gitu ya. Dan mungkin ini kita pokoknya live on kamera terus ya guys ya. Jadi saya akan coba live terus, berangkat sama cara mungkin pulang kalau stok baterai cukup ya. Kita lihat saja nanti. Dan kita ini sekarang posisi kita di masih di sekitaran Bawen ini ya. Jadi ini masih lumayan cukup jauh juga. Dan soalnya kita ya tahu sendiri ya, motor kita pakai motor trondol ya. Kita lewat cari yang jalur-jalur amanah saja ya. Dan jadi ya kayak gini ya, kita kalau mau budal pratin ke Telomoyo itu kalau kita selalu lewat sini guys. Kita lewat jalur-jalur aman saja dan nggak berani kota-kota dulu guys ya. Kita lewat cari jalur-jalur tersembunyi saja guys. Oh, dan itu bisa dilihat ya guys, di depan kita itu view ya komplit itu di depan ya. Yang paling tinggi itu di depan kita persis itu ada Gunung Telomoyo, Gunung Andong, Merbabu tentunya ya, dan yang di sekitarnya tentunya itu.
dan terpantau berkabut ini guys, tapi di bawah ini suasananya cukup cerah panas ya, tapi kita lihat dari jauhan terpantau Telomoyo berkabut. Apakah di sana kita nanti udaranya berkabut? Ya kita juga belum tahu guys ya. Vespa orange ya, Vespa ala Pak Pos. Dan acara Pradin kali ini kita masih ditemenin si motor kita guys ya, yang tentunya yang paling gemoy ya, ini si Yamaha Bison Karbu guys ya, selalu menemani kita kemana-mana ya, udah perhatiin kemana gitu ya, kita pakainya ini guys ya motornya, jadi ya punyanya ya ini ya. Dan kita masih mengejar adsen guys, dan tentunya yang masih jauh kita buat mengejar adsen kita ya. Ya dan tentunya itu gimana ya, ya jam-jam tayangnya gitu guys ya, jam tayangnya itu ya yang susah ya. Dan apalagi kalau kita itu cuman ya gitu, cuman ya belum bisa konsisten up video ya. Dan soalnya kita juga bekerja guys ya, jadi bisa ngonten, bisa up video ya kalau lagi free. Misalkan libur, kalau buat musim-musim sekarang musim penghujan itu ya agak-agak susah kita buat konten guys ya. Mungkin kita habis pulang kerja, cuman mau kita bikin konten ternyata cuaca juga tidak mendukung gitu ya. Dan kita sudah sampai di sekitaran Ambarawa guys ya. Ini kita di samping kiri kita itu lapangan tentara di sekitaran Ambarawa ya, yang sering dibuat bikin acara-acara apa di daerah Ambarawa itu ya, di sini namanya lapangan Pansar Ambarawa. Pansar Ambarawa itu ya, ya begitulah suasananya ya. Kalau lagi nggak ada acara ya sepi ya, sepi-sepi kayak gitulah. Kecuali kalau lagi ada acara pasar malam apa gitu ya, baru kondisinya itu baru ramai ya.
supermoto guys ya. Sekarang lagi booming itu supermoto, pada suka. Cuman kalau kita sih kayak kurang suka gitu ya kalau supermoto ya. Kalau buat supermoto, kalau kita itu suka-sukanya ya, namanya buat kebutuhan konten itu sebenarnya ya sukanya yang motor-motor sport guys. Jadi syukur-syukur alhamdulillah ya, sport minim 4 silinder lah, 2 silinder 4 silinder itu kalau menurut penilaian saya itu ya cepet banget guys ya FYP nya. Dan buat cari penonton itu paling gampang itu kalau kita ngontennya pakai motor sport. Kalau pakai matic, pakai motor biasa ya agak cari penontonnya itu agak susah ini ya teman-teman ya. Apalagi kalau konten-konten kita kontennya selalu sendiri gitu ya, nggak ada temennya. Misalkan teman-teman, kalau ada ya teman-teman MP gitu ya di sekitaran itu, kayak rombongan gitu ya, kita bisa ngonten-ngonten bareng itu ramai ya. Jadi di samping kita bisa ngonten rame, juga kita bisa bikin hiburan yang agak menarik gitu ya buat penonton, agar penonton pada senang. Dan oke guys, kita sekarang sudah sampai di Jalan Banyu Biru ya guys ya. Jalur lintas kita melewati Jalan Banyu Biru. Dan di jalur sini itu ya kayak gini ya, jalannya sempit, terpantau jalur ramai. Soalnya juga ini termasuk jalur alternatif juga ya. Kalau kita jalur alternatif bisa kita naik ke Telomoyo juga bisa via sini guys ya. Bagi yang di sekitaran Semarang ya, yang dari arah Semarang kalau mau ke naik puncak Telomoyo, kita bisa lewat via sini guys. Apalagi kalau yang khususnya buat pemotor itu ya hati-hati pak. Kalau buat pemotor itu utamanya, terutama kalau matic, banyak juga yang sering kita lihat
di pos gitu. Misalkan ada yang kalau pakai NMAX boncengan gitu, enaknya lewat mana ya guys yang lebih aman ya gitu ya, yang mungkin yang belum pernah naik ya. Kalau menurut penilaian saya itu ya, kalau dari selatan sih enak ya, tanjakan tidak terlalu ya, lebih enak lewat via Dalangan. Kalau misalkan kalau mau yang dari arah Semarang ya, Kalang ya, kalau kita nggak mau muter lewat via Dalangan ya, kita lewatnya jalur ini guys, yang itu yang pertigaan tadi, kita lurus dan mati guys. Oh, kenapa nih si kebo macet gak? Ngambek dia. Udah, jangan ngambek lagi ya. Si merah ini emang bener-bener ya. Sambil kita menikmatin jalan jalur lintas kita ya, sambil kita terusin ya, sambil kita ngobrol-ngobrol aja ya guys, bagi pengalaman saja ya. Dan tadi kalau misalkan ini ya, kita balik lagi tadi ke topik tadi ya. Jadi ya, kalau menurut saya itu kalau enakan lewat yang via, ada kalau dari arah Banyu Biru sini ada banyak jalan juga sih, ada yang via Sepakung, ada juga yang via Wirogomo. Itu setahu saya ada dua itu ya guys. Cuman kalau yang lagi viral itu, kalau lewat via Sepakung itu jalurnya terlalu ekstrim guys menurut saya. Jadi orang kebanyakan kalau mau naik, apalagi terutama pada pakai motor matic itu ya, mungkin pada takut aja, takut remblong gitu ya. Jadi mungkin medan terlalu curam, jadi kita sering mengerem guys ya. Dan kalau agak landai cuman itu ya, kalau saya mending lewat via Wirogomo guys. Itu recommended buat pemotor apalagi buat matic tuh. Buat motor matic itu agak aman guys, jadi naik juga nggak terlalu tajam juga guys ya kalau lewat via Wirogomo ya. Jadi cuman ya jalannya agak jelek guys ya, agak jelek nggak apa-apa, tapi ya kita kalau kita motoran itu ya kita cari amannya saja ya. Dan itu recommended menurut saya guys. Kalau menurut kalian juga kita tidak tahu juga ya. Itu penilaian orang itu masing-masing beda-beda ya guys ya. Dan kalau misalkan naik, pengen banget tuh ke Telomoyo, pengen naik tapi takut ya, kita buat jaga-jaga aja guys ya. Kalau terutama buat pemotor matic, kita sambil bawa air minum aja guys, air aqua gitu ya. Siapa tahu ntar kalau misalkan posisi rem agak blong gitu, kita mending berhenti dulu sejenak, dan itu di rem depan terutama ya, di piringannya gitu, sama di master remnya itu alangkah baiknya kita siram pakai air guys ya. Kita siram pakai airnya dan kita tunggu agar
agar apa ya, agar adem guys ya. Jadi agar adem dan remnya bisa berfungsi lagi seperti semula tentunya ya. Mungkin dia terlalu panas dan olinya terlalu mendidih, jadi menimbulkan gelembung udara dan mengakibatkan rem itu kayak los gitu guys, kayak tidak ngerem, soalnya di dalamnya terdapat gelembung gitu ya. Namanya aja pengereman sistem hidrolik ya, mengandalkan oli ya, kayak gitu ya guys ya. Dan oke ya, begitulah ya menurut pengalaman saya tadi. Dan terutama ya kalau mau pengen naik, terutama misalkan cewek apa cowok, terutama nggak cewek nggak cowok, yang penting yang mau pakai matic takut gitu ya. Kalau yang kalau pengen aman ya muter via dalangan, itu paling aman guys. Naik juga jalan lebar, nggak terlalu nanjak juga ya. Kalau pas di atasnya ya sama aja guys ya, soalnya antara via dalangan sama via Sepakung itu entar di tengah-tengah sebelum kita naik ke gunung itu, di tengah-tengah jalan itu ada pertemuan guys. Jadi pertemuan antara jalan dari via dalangan sama via Sepakung Wirogomo itu jadi satu guys, jadi satu, terus naiknya terus jadi satu jalur lagi, cuman pas di tengah-tengah saja ya. Jadi yang pas itu ya ada tanjakan-tanjakan dikit guys, yang agak curam juga ya. Yang penting kalau kita berkendara itu ya selalu berhati-hati guys. Kalau misalkan kita mau bepergian, apalagi kalau melewati jalur-jalur ekstrim kayak gitu ya, kita cek kendaraan dulu, terutama ya pengereman kita cek semua guys. Pengereman aman baru kita jalan ya. Soalnya kalau di jalan-jalan mau ke kayak Telomoyo, ke naik-naik ke pegunungan gitu, yang utama kan yang penting kita berfungsikan kan ya. Yang utama itu pengereman itu nomor 1, nomor 2 juga cek kondisi mesin juga guys. Kondisi mesin layak buat bisa nanjak apa enggak gitu ya guys ya. Kalau enggak ya apalah, kalau misalkan motor takutnya pas kalau enggak layak, enggak sehat gitu, takutnya pas lagi naik, pas lagi ada tikungan itu motor mati guys, susah juga ya. Jadi kita mengantisipasi itu penting guys ya. Sebelum bepergian ya selalulah kita cek kendaraan, terutama ya mesin pengereman gitulah. Itu semua itu semata juga penting juga bagi kita ya guys. Kita perjalanan kalau motor aman sehat, perjalanan kita juga lebih enak guys ya, lebih aman, dan tentunya kita aman saja guys ya. Nggak ada sih semua orang yang pemotor naik motor apa gimana ataupun mobil misalkan itu amit-amit ya nggak
mungkin dia minta, mungkin lah kasarkan kecelakaan di jalan itu ya nggak ada ya, nggak ada yang mau ya guys. Kalau misalkan disuruh aja juga nggak mau ya. Tapi yang namanya nasib juga kita juga nggak tahu guys ya. Yang penting ya kita waspada, kita antisipasi, kita waspada dan kita berhati-hati. Dan tentunya kalau buat si pemotor itu ya harus utamakan kita safety riding guys ya. Oke, dan ternyata ini kita sudah sampai di pemandian waterpark, pemandian Sido Muncul guys ya. Bisa buat recommended juga ya. Ini kebetulan minggu itu ya, agak long weekend gitu kayaknya, kondisinya tempatnya ramai guys, pada liburan gitu ya, pada liburan dan renang-renang gitu buat acara keluarga. Ya oke, kita sudah sampai di Pasar Bandungan guys, dan kita belok kanan guys. Kalau kita lurus bisa sampai ke jalan utama Banyu Biru guys ya. Beginilah dan kita ini lewat perkampungan saja guys ya. Kita lewatin perkampungan dari kampung ke kampung, dan sebenarnya lurus tadi bisa ya,
cuman kalau lurus itu ntar tembusnya ke jalur utama JB ya, JB Salatiga, dan baru kita naik, kita putar balik ke perempatan Sale Putih guys. Cuman kali ini kita ramai kali guys, pada besan guys ya. Tapi kali ini kita lewat beda pedesaan guys ya. Ntar kita langsung tembus ke jalan Kopeng, tapi kita tepatnya di depan kelurahan, kantor kelurahan Sumogawe guys ya. Jadi tentunya kita bebas durasi guys ya. Soalnya kita pakai motor trondol kayak gini ya guys ya. Kita mengantisipasi. Jadi itu kayak gini ya, kalau lewat via Sumogawe sini ya, jalannya itu emang ya langsung nanjak terus guys. Sampai ke jalur tembus langsung ke Kopeng itu ya, jalurnya naik terus ya kayak gini ya. Kurang tahu ya, ternyata ada petunjuk arah juga guys, papan nama. Jadi ya, oke, kita pelan-pelan saja guys. Banyak ciwi-ciwi kerja bakti guys. Polo Bogo ya, itu nama kampung apa nama apa juga kita kurang tahu ya guys ya. Polo Bogo ya guys ya. Oke kalau Bogo. Kawasan perkebunan ini ya, ini terpantau dari tadi itu kebanyakan semuanya rata-rata ditanemin pohon durian guys ya. Kalau ini lagi musim durian ya, pada panen lah kalau yang punya tanaman banyak ya. Kalau nggak punya ya bisa panen, tapi panennya pakai duit ya. Kita beli yang banyak baru bisa aja ya. Panen juga namanya guys ya. Oke, dan ini kita belok kanan nih, jangan yang lurus ya. Pokoknya kita ambil jalur-jalur yang jalur utamanya ya. Jadi kalau dari bawah itu dipertik, kita ambil jalur gedenya aja ya. Kita belok kanan
kita naik dan ini masih naik lagi guys ya. Kita belok kanan dan kita menikung-nikung. Dan inilah guys, kita sudah sampai di pertigaan. Kalau ke bawah kita ke Salatiga Solo guys. Jadi inilah Balai Desa Sumogawe guys ya, ini tembusnya. Dan kali ini kita